Bayangkan sebuah kota kecil, tempat di mana tak ada seorang pun anak lahir selama puluhan tahun. Jalan-jalan dan bangunan masih berdiri, tapi kehidupan seakan menipis. Di siang hari, hanya beberapa lansia yang berjalan perlahan di jalanan sunyi. Untuk makan dan kebutuhan harian, mereka bergantung pada segelintir toko kecil yang masih bertahan, meski sudah tidak ada lagi cukup orang muda untuk membantu mereka hidup. Anak-anak hampir tak pernah terlihat. Begitu langka hingga sulit rasanya mengetahui apakah kota itu masih memiliki anak sama sekali. Ada sebuah sekolah di sana, namun tak ada murid baru yang mendaftar selama bertahun-tahun. Sumber daya menipis dan seperti segalanya, beban jatuh pada mereka yang tersisa. Salah satunya adalah sang wali kota, berusia 60 tahun, namun ironisnya masih termasuk yang termuda di wilayah itu. Ia sudah mencoba segalanya, liputan media nasional, keringanan pajak, bahkan menawarkan rumah gratis. Tapi sekeras apapun ia berusaha, anak muda tak pernah tertarik untuk tinggal. Namun, di tengah kesunyian itu, masih ada secercah kehidupan. Beberapa kali dalam seminggu, para lansia berkumpul untuk menyapu, membersihkan, dan merawat kota mereka. Tapi disinilah tradisi aneh muncul. Mereka membuat boneka-boneka mirip manusia, menaruhnya di kursi, di pinggir jalan, dan di depan rumah yang kosong. Bagi orang luar, itu menyeramkan. Tapi bagi mereka, mungkin itu hanyalah cara untuk mengisi kekosongan. Hingga suatu hari, sesuatu yang berbeda terjadi. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade, tangis bayi terdengar di kota itu. Lahir dari satu-satunya pasangan muda yang tinggal, kini berusia akhir 30-an. Kejadian itu menjelma menjadi perayaan seluruh kota. Hadiah berdatangan, poster ucapan selamat dipasang di balai kota. Untuk sesaat, kota itu hidup kembali. Ada harapan, bayangan masa depan, walau kecil namun nyata. Dan kisah ini bukan fiksi, semua itu benar-benar terjadi di Jepang. Kota boneka itu bernama Nagoro, sedangkan kelahiran bayi pertama dalam 2 dekade terjadi di Ichinono, tak jauh dari Osaka. Lalu ada pula kota Nanoku, di mana hampir 60% penduduknya berusia di atas 65 tahun, dan sang wali kota yang berumur 60 justru menjadi salah satu yang termuda. Jepang mungkin adalah gambaran awal dari dunia yang sedang menuju masa depan yang sama. Krisis kelahiran yang menurun, kombinasi tekanan ekonomi, budaya kerja yang keras, biaya hidup yang membubung, dan perubahan nilai generasi menciptakan sebuah realitas baru, masa depan dengan semakin sedikit anak. Dan kasus Jepang hanyalah permulaan. Fenomena ini kini menjalar ke negara kaya di barat, hingga Korea Selatan, bahkan ke Amerika Serikat. Dengan semakin sedikit anak yang lahir, dunia bergerak menuju sesuatu yang para pakar sebut jurang demografis. Sebuah momen ketika populasi muda menyusut begitu cepat, hingga ekonomi dan masyarakat tak bisa lagi menopang dirinya sendiri. Sekolah ditutup karena tak ada murid. Kota sepi perlahan mati. Dan semakin sedikit anak muda yang tersisa, semakin berat beban generasi berikutnya. Namun, di balik segala ketakutan itu, masih ada ruang untuk harapan. Kita pernah salah dalam memprediksi kiamat populasi sebelumnya. Dan mungkin, sekali lagi, manusia akan menemukan cara untuk beradaptasi. Mungkin lewat kebijakan baru, teknologi baru, atau gelombang imigrasi dari negara yang masyarakatnya masih muda. Tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, kita sedang berada di tengah sebuah perubahan besar. Sebuah era baru. Dan seperti biasa, manusia akan belajar, menyesuaikan, dan bertahan.